Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa di negeri agraris seperti Indonesia ini masih banyak petani yang kurang sejahtera? Padahal kan secara logika, mereka itulah yang menanam bahan pangan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar di proyek kami, Tanigraf, sebuah inisiatif untuk mengurai benang kusut rantai pasok hortikultura di Garut menggunakan teknologi Graph Database Neo4j dengan satu tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan petani. Halo semuanya, sebelum kami melangkah lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan petani-petani tangguh di balik proyek ini. Ada saya, Reki Jumantara Hafid, beserta dengan dua rekan saya, yakni Farel Zandra dan Umar Faruk Rabbani. Kami percaya bahwa inovasi seperti Tanigraf ini tidak seharusnya hanya berhenti di atas kertas. Dengan semangat kolaborasi, kami siap membawa gagasan ini melangkah lebih jauh, menuju solusi digital nyata untuk negeri kita. Baik, kita akan mulai dengan melihat konteks dan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian kami akan melakukan analisis dan desain teknis. Dan yang terakhir adalah kami akan mencoba untuk mengimplementasikan dan melakukan sedikit eksperimen dari graf yang sudah kami buat. Baik, kita mulai dari konteks masalahnya terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada gambar ini, kayak di belakangnya terlihat cabai-cabai merah. Yap, karena cabai adalah komoditas yang sangat vital, teman-teman. Di Garut ini, potensinya luar biasa. Nilai ekonomi mentahnya bisa mencapai lebih dari 870 miliar rupiah per tahun. Namun ironisnya ada potensi kerugian ekonomi di sana. Bahkan nilainya cukup besar, yakni sebesar 382 miliar rupiah per tahun hanya dari proses pasca panen yang tidak efisien. Rantai pasoknya terlalu panjang katanya, harganya tidak menentu dan akses petani ke pasar yang lebih baik itu sangatlah terbatas. Nah, masalahnya bukan pada petaninya, tapi pada simpul jaringan yang rumit dan tidak terlihat. Nah, inilah masalah kompleks yang tidak bisa dipecahkan oleh sistem basis data konvensional. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, Kabupaten Garut ini dikenal sebagai salah satu lumbung cabai merah terbesar di Jawa Barat, terutama di Kecamatan Cikajang dan Pasirwangi. Nah, pada tahun 2023, menurut BPS, produksi cabai Garut mencapai lebih dari 580 ribu kuintal, yang secara nilai mentah tadi disebutkan bahwa bisa mencapai lebih dari 870 miliar rupiah per tahun. Nah, angka yang luar biasa besar, namun sayangnya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani di lapangan. Masalahnya ada di struktur rantai pasok yang panjang dan tidak efisien, mulai dari petani ke pengepul desa, pengepul kecamatan, pedagang besar, baru ke pengecer. Dengan panjangnya jalur ini menyebabkan margin keuntungan petani itu semakin menipis, sementara kerugian pasca panennya terus membengkak, yang secara nasional bahkan bisa sampai 29 sampai 44% per tahun. Nah, kemudian dari studi kasus ini kita merumuskan beberapa masalah inti yang saling terhubung dan memperparah kondisi petani. Yang pertama, distribusi produk yang tidak efisien dan rawan kerugian pasca panen. Yang kedua, volatilitas harga yang tinggi. Kenapa? Karena petani sering tidak punya akses ke informasi harga yang akurat atau bahkan tidak tahu pasar eh, yang lebih menguntungkan itu ada gitu. Yang ketiga, ketergantungan pada tengkulak. Ini bukan cuma soal jual beli tapi juga akses modal. Tengkulak sering jadi satu-satunya opsi bagi petani untuk bertahan. Dan terakhir, keterbatasan sistem data, yang mana sistem konvensional seperti yang telah disebutkan juga, relational database itu tidak cukup fleksibel untuk menjawab pertanyaan seperti jalur distribusi mana yang lebih efisien, atau siapa aktor kunci dalam suatu jaringan. Nah, di sini kami melihat potensi besar dari pendekatan graph database, khususnya dengan Neo4j ini, untuk memetakan dan menganalisis hubungan yang kompleks secara lebih alami dan efisien. Jika kita lihat lebih dalam, permasalahan dalam rantai pasok ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Setiap stakeholder yang terlibat saling terhubung, dan masalah mereka saling mempengaruhi. Artinya jika kita hanya fokus menyelesaikan satu bagian saja tanpa memahami keterkaitan sistem secara keseluruhan, maka solusi yang dihasilkan cenderung parsial dan kurang efektif. Kita mulai dari petani sebagai produsen utama yang menghadapi tantangan seperti ketidakpastian harga, posisi tawar rendah, dan keterbatasan akses pasar, sehingga bergantung pada tengkulak. Tengkulak sendiri membantu dari sisi likuiditas, namun kerap mengontrol harga dan informasi secara sepihak. Selanjutnya, kerugian pasca panen atau PHL terjadi di sepanjang rantai distribusi, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun di beberapa daerah. Tanpa sistem pelacakan yang jelas, intervensi sulit dilakukan secara tepat. Kemudian, pedagang mengalami fluktuasi pasokan dan kualitas, sehingga menyulitkan pengaturan stok dan harga. Konsumen pun terdampak oleh harga yang tidak stabil dan kurangnya transparansi produk. Lalu, koperasi berpotensi menjadi alternatif tengkulak dan mitra strategis dalam pengumpulan data langsung dari petani, sehingga membuka jalan menuju distribusi yang lebih adil dan transparan. Sementara itu, pemerintah daerah masih terkendala keterbatasan dan fragmentasi data yang menghambat pengambilan kebijakan. Jadi, diperlukan sistem yang mampu memetakan dan menganalisis rantai pasok secara menyeluruh. Nah, setelah memahami tantangan yang ada dalam rantai pasok tadi,
Dan untuk mendukung proses bisnis, kami merancang sejumlah kebutuhan bisnis untuk sistem ini. Pertama, sistem harus mampu melakukan pendataan dan pengelolaan informasi terkait seluruh aktor yang terlibat dalam rantai pasok, mulai dari petani, pengepul, pedagang, hingga pasar. Selain itu, informasi mengenai aset pertanian seperti lahan juga perlu tercatat dengan baik. Kebutuhan kedua adalah kemampuan untuk mencatat dan mengelola data hasil produksi pertanian, baik dari sisi jumlah panen maupun kualitas hasil. Selanjutnya, Tanigraf juga harus bisa mencatat dan melacak transaksi jual beli yang terjadi antar aktor dalam rantai pasok. Nah, dengan adanya pencatatan transaksi ini, kita dapat menelusuri pergerakan produk secara lebih transparan dari lahan petani hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah informasi harga komoditas. Sistem perlu mampu mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan harga dari berbagai pasar yang relevan agar petani di Garut bisa mendapatkan informasi yang akurat dan real time untuk pengambilan keputusan. Kemudian, sistem juga harus menyediakan fitur untuk memvisualisasikan jaringan rantai pasok secara menyeluruh. Selanjutnya, Tanigraph akan memanfaatkan Graph Data Science untuk dua hal utama. Pertama, untuk menganalisis dan mengoptimalkan rute logistik antar wilayah di Garut untuk mengurangi biaya distribusi dan menghindari kerugian pasca panen. Kedua, untuk mengidentifikasi aktor kunci dan bottleneck dalam jaringan rantai pasok, sehingga intervensi bisa lebih tepat sasaran. Kemudian, sistem harus mampu untuk memberikan rekomendasi otomatis yang relevan bagi petani, mulai dari rekomendasi harga pasar terbaik, rute distribusi yang efisien, dan pasar potensial bagi petani. Dan terakhir, dari sisi non-functional requirement, Tanigraph harus bisa merespon dengan cepat. Operasi pembacaan data harus selesai dalam waktu kurang dari 2 detik, dan untuk analisis berbasis Graph Data Science, maksimal 5 detik. Oke. Selanjutnya adalah daftar operasi. Nah, sepertinya saya tidak perlu membaca semuanya, tapi intinya operasi ini kami bagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama itu adalah manajemen data aktor. Nah, seperti menambah atau mencari data petani dan pengepul. Itu ada di operasi 01 sampai OP04. Kemudian yang kedua adalah pencatatan aktivitas. Nah, ini seperti mencatat hasil panen dan transaksi jual beli. Itu ada di OP05 sampai OP09. Kemudian yang paling kuat, nah yang paling kuat itu adalah operasi analitis. Nah, di sini kami akan memanfaatkan Graph Data Science untuk mencari rute logistik terbaik, yakni pada OP11 dan mengidentifikasi aktor paling berpengaruh, yakni di OP12. Oke, selanjutnya analisis workload atau beban kerja. Sederhana saja, kita tidak akan membacakan semuanya karena ada 13 operasi. Namun di sini yang perlu kita perjelas adalah rata-rata kuantifikasi yang diperlukan atau beban kerja yang diperlukan pada sistem ini adalah rendah ke sedang kebanyakan gitu. Meskipun ada yang sangat tinggi di sini di operasi ketujuh, namun rata-rata itu rendah, rendah ke sedang. Nah, kualifikasinya sendiri itu bervariasi, mulai dari yang paling kecil adalah kurang dari 1 detik dan yang paling tinggi adalah kurang dari 10 sampai 15 detik untuk 2 GDS seperti pathfinding maupun eh, Bitwitness Centrality. Ini karena mengikuti kompleksitas grafnya nanti mungkin bisa untuk sekarang kurang dari 5 detik, namun untuk jangka panjang itu kurang dari 10 sampai 15 detik gitu. Barangkali gitu saja untuk workload. Silakan dilanjutkan. Nah, perancangan skema graf untuk sistem petani graf ini, kami mulai dari kajian literatur, acuannya dari studi kasus jaringan distribusi cabai merah di Garut. Acuan ini memberikan gambaran tentang bagaimana alur produk berjalan dari petani ke pasar. Namun, setelah kami telah lebih lanjut, kami menyadari bahwa skema tersebut masih bersifat terlalu deskriptif dan belum cukup presisi untuk digunakan dalam implementasi algoritma GDS di Neo4j. Karena itu, kami melakukan serangkaian modifikasi untuk membentuk skema usulan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Untuk perbedaannya, pertama kami menambahkan node lahan dan panen sebagai fondasi analitik. Kedua, kami menyederhanakan dan menyesuaikan ruang lingkup aktor, seperti pengepul dan pengepul besar disatukan. Beberapa aktor juga tidak dimasukkan. Lalu perbedaan ketiga, kami membuat relasi baru untuk menyimpan nilai rata-rata PHL yang terhubung dalam alur distribusi yang tujuannya untuk mendukung analisis ortho pada graph data science. Oke, sekarang kita sampai pada dapur pacu dari Tanigraph, yaitu metode analisis graf atau lebih kerennya disebut sebagai graph data science, yang mana ini akan menjawab masalah-masalah yang sudah dijelaskan di awal tadi.
Nah, yang pertama, di sebelah kiri itu ada Dijkstra Shortest Path Algorithm. Nah, apa sih tujuannya? Secara sederhana, ini adalah algoritma untuk mencari rute paling efisien dari titik A ke titik B. Nah, tapi efisiensi ini bukan cuma soal jarak terpendek ya. Dalam kasus kami ini, efisien berarti jalur distribusi dengan akumulasi kerugian pasca panen atau PHL yang paling rendah. Nah, gimana cara kerjanya? Itu bisa dilihat dari ilustrasi yang sudah kami buat, yang dihasilkan dari Neo4j. Itu algoritmanya bakal menghitung semua kemungkinan jalur dari lahan petani hingga ke konsumen, lalu memberikan rekomendasi jalur mana yang biaya PHL-nya paling kecil. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu yang geser kita sebelah kanan ada between centrality. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau yang tadi itu short space mencari jalan tol, kalau between centrality ini mencari simpang susun atau terminal yang paling sibuk. Istilahnya algoritma ini mengidentifikasi aktor mana yang paling sering jadi jembatan atau perantara kunci dalam layanan produk. Nah, cara kerjanya adalah itu kalau dilihat di gambar, dia GDS-nya akan menganalisis seluruh jaringan yang akan dan memberikan skor pada setiap aktornya. Nah, aktor yang paling tinggi itu yang dilengkapi warna merah itu yang paling tengah. Nah, itu yang paling sentral kan. Nah, informasi ini tentunya pasti akan sangat berharga bagi pemerintah karena mereka tahu eh, siapa pengepul atau siapa sih aktor yang paling dominan atau pasar mana sih yang menjadi bottleneck sehingga program intervensi itu bisa lebih tepat sasaran. Oke, seperti itu. Nah, ini dia implementasi skema graf ya, Bapak dan teman-teman. Nah, jadi setelah perancangan yang dijelaskan Faruk tadi, kami mengimplementasikan skema graf tani graf di Neo4j. Kami memodelkan aktor utama seperti petani, pengepul, pasar, pedagang, dan konsumen itu sebagai nodes, lalu menghubungkannya lewat relationship seperti menjual ke, melakukan, punya, dan memiliki rata PHL. Nah, kemudian node panen dan batch kami jadikan entitas eksplisit agar sistem dapat melacak tiap transaksi dan distribusi secara lebih presisi. Nah, contohnya dari satu petani, kita bisa telusuri hasil panen tertentu, siapa pengepulnya, kapan dijual, berapa persen PHL-nya. Kenapa penting? Karena hanya dengan struktur seperti ini kita bisa menjalankan analisis graf traversal dan shortest path secara efisien. Hasil visualisasi di Neo4j juga mempermudah pemahaman alur distribusi secara end-to-end, dan ini jadi kekuatan utama dari TaniGraph sebagai decision support system. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi sistem data modeling pada Neo4j. Dimulai dari instansiasi data, dilanjut implementasi Dijkstra, dan betweennya lalu eksplorasi. Baik, di sini kami sudah menyiapkan query-query untuk instansiasi data mengikuti daftar operasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk operasi pertama, kita menambah node aktor baru seperti petani, koperasi, pengepul, pasar, pedagang, dan konsumen. Dimulai dari node petani. Nah, node petani ini memiliki properti seperti ID petani, nama petani, lokasi desa, lokasi kecamatan, dan kontak. Kemudian kita buat node lahan dan langsung dihubungkan ke node petani dengan relasi mempunyai. Node koperasi juga dibentuk dengan properti yang serupa seperti node petani. Selanjutnya kita buat relasi untuk menyatakan bahwa petani merupakan anggota dari koperasi. Selanjutnya membuat node pengepul, lalu pasar. Lalu kita buat node pedagang grosir dan pedagang eceran yang langsung dihubungkan ke node pasar melalui relasi berjualan untuk pedagang yang beroperasi di pasar. Terakhir kita membuat 10 node konsumen.
Nah, operasi selanjutnya yaitu mencari informasi tentang aktor tertentu, misalnya mencari nama petani yang berada di Kecamatan Cikedug. Oke, ini hasilnya nama petani Ridwan Hidayat. Selanjutnya operasi ketiga yaitu memperbarui data aktor, misalnya dengan query berikut. Kita ubah lokasi desa eh, kita ubah lokasi desa koperasi dengan ID K001 menjadi Ciledug. Kita lihat di sini nilai lokasi desa jadi Ciledug. Selanjutnya operasi keempat yaitu menghapus data yang tidak valid. Contohnya di sini saya akan menghapus pedagang grosir dengan ID PDG 007. Di sini berhasil menghapus satu node. Selanjutnya operasi kelima, kita membuat beberapa node panen beserta relasi memanen dari petani dan relasi berasal dari lahan. Node ini memiliki properti tanggal panen, kuantitas, dan kualitas. Selanjutnya operasi keenam yaitu menampilkan riwayat panen petani. Misalnya pada petani dengan nama Budi Santoso. Hasilnya menunjukkan eh, list panen yang telah dilakukan oleh petani Budi Santoso. Lalu operasi ketujuh, kita simulasikan transaksi jual beli panen yang dijual ke pengepul, koperasi, atau langsung ke pedagang grosir dengan membuat relasi dijual dari panen ke not tujuan. Nah, relasi ini mempunyai properti seperti tanggal transaksi, kuantitas dikirim, kuantitas diterima, PHL, dan lain-lain. Nah, PHL ini dihitung dari selisih kuantitas yang dikirim dan kuantitas yang diterima. Nah, setiap membuat transaksi baru, dengan query ini kita langsung menghitung rata-rata PHL dari lahan ke not tujuan berdasarkan PHL dari semua transaksi yang telah dilakukan dari lahan tersebut. Rata-rata PHL tersebut disimpan pada relasi memiliki rata PHL dari node lahan ke node tujuan. Selanjutnya, kita simulasikan transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi akan membuat batch koperasi yang berisi panen yang telah dibeli sebelum untuk pembentukan batch. Lalu batch atau kumpulan panen ini akan dijual ke pengepul atau pedagang grosir. Sama seperti transaksi dari panen, kita langsung hitung rata-rata PHL dari koperasi ke node tujuan. Lalu transaksi dari pengepul ini sama seperti transaksi sebelumnya. Panen yang dibeli langsung dari petani dan dari koperasi akan dibuat batch lalu dijual hanya ke pedagang grosir. Di sini juga terdapat PHL dan akan dibuat relasi memiliki rata PHL dari pengepul ke pedagang grosir. Lalu transaksi dari pedagang grosir ini juga sama, panen yang dibeli langsung dari petani, dari koperasi maupun pengepul akan dibuat batch lalu dijual ke pedagang eceran.
atau langsung ke konsumen. Akhir, pedagang eceran menjual cabai yang dibeli dari pedagang grosir ke konsumen. Selanjutnya, operasi ke-8 yaitu melacak alur produk dari petani ke pasar tertentu, misalnya dari petani NID P002. Kemudian operasi ke-9 yaitu menampilkan harga komoditas cabai di pasar. Contohnya kita lihat pada pasar induk Ciawi Tali. Operasi ke-10 yaitu menampilkan semua aktor dan keterkaitannya satu sama lain. Oke, setelah barusan datanya berhasil diinstansiasi, misalkan itu data realnya gitu ya. Sekarang kita akan mencoba atau kita akan masuk ke salah satu senjata utama dari JDS yang kita pakai, yakni Between Centrality. Nah, secara sederhana, sebetulnya teman-teman juga sudah tahu ya apa itu Between Centrality. Waktu di perkuliahan pernah dibahas. Tapi mungkin singkatnya, bayangkan ini adalah cara kita ingin mencari tahu di dalam jaringan rantai pasok yang rumit ini. Wah, rumit banget tadi. Siapa sih aktor yang paling sering menjadi jembatan atau perantara dalam aliran barangnya? Nah, nantinya aktor dengan skor sentralitas tertinggi ini adalah titik yang paling kritis dalam sistem atau seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ini akan memberikan rekomendasi gitu kepada stakeholder dalam mengembangkan kebijakan. Nah, lalu bagaimana secara teknis kami melakukannya? Nah, kami menggunakan query Cypher seperti yang terlihat pada bukan salin, pada screen sharing yang mana mungkin saya tidak akan membacanya baris per baris ya, tapi secara umum gambaran logika sederhananya adalah langkah pertama kita proyeksikan grafnya. Jadi kita tidak menganalisis seluruh database secara mentah, enggak ya. Kita bilang ke GDS, hey, tolong buatkan peta virtual khusus untuk analisis ini. Nah, di dalam peta ini kita akan memasukkan semua node yang relevan dari petani, koperasi, pengepul sampai konsumen. Kemudian langkah kedua kita akan menentukan relasinya. Nah, setelah itu kita tentukan jalan mana aja sih yang mau kita analisis. Kita masukkan semua jenis relasi distribusi seperti dijual ke, membentuk, dan yang terpenting kita set orientationnya ke natural. Nah, artinya algoritma ini akan mengikuti arah panah. Nah, karena kan kita tahu ya bahwa aliran barang itu satu arah gitu, dari hulu ke hilir. Nah, setelah kita menentukan proyeksi graf dan relasinya, langkah ketiga adalah mengeksekusi. Nah, setelah peta virtualnya siap nih, baru kita jalankan algoritma GDS.betweenness.stream untuk menghitung skor setiap aktor. Nah, hasilnya adalah sebuah ranking. Siapa sih jembatan yang paling penting dalam rantai pasok ini? Mungkin untuk hasilnya adalah seperti ini ya, bahwa nama aktor yang paling sentral itu adalah grosir horti utama dengan nilai between centrality-nya sebesar 655. Sangat berbanding jauh ya, hampir 3 kali lipat dari posisi kedua. Oke, selanjutnya adalah Dijkstra yang akan dijelaskan oleh Valero. Silakan. Oke, jadi untuk menemukan jalur distribusi dengan kerugian pasca panen paling kecil dari satu titik ke titik akhir misalnya, itu kita menggunakan algoritma Dijkstra yang disediakan oleh Neo4j GDS gitu. Nah, jadi langkah pertamanya seperti apa? Langkah pertamanya itu kita memproyeksikan subgraf yang relevan dengan menggunakan GDS Graph Project seperti yang dicontohkan juga tadi pada algoritma sebelumnya. Nah, dalam proyeksi ini kami menentukan node-node penting seperti lahan, koperasi, pengepul, pedagang, dan konsumen, serta hubungan mereka. Nah, semuanya ini memiliki atribut bobot bernama rata PHL persen. Bobot ini mencerminkan estimasi kerugian dalam persen yang terjadi saat berpindah dari satu aktor ke aktor yang berikutnya dalam rantai pasok. Nah, setelah graf diproyeksikan, kemudian algoritma GDS Shortest Path Dijkstra Stream dijalankan untuk menentukan node asal dan node tujuan. Nah, properti rata PHL persen ini digunakan sebagai parameter bobot jarak, sehingga hasil jalur yang diberikan oleh Dijkstra merepresentasikan rute dengan total kerugian pasca panen paling rendah. Output dari algoritma ini tidak hanya mencakup total bobot jalur milik petani, koperasi, pengepul, hingga pedagang, namun juga penelusuran ini sangat efisien karena traversal dilakukan langsung antar node dan hubungan tanpa perlu operasi join yang kompleks seperti pada model basis data relasional. Pendekatan ini menunjukkan keunggulan nyata dari model graf untuk menjawab pertanyaan analitik yang bersifat struktural yang sebelumnya kita ajukan terkait alur yang paling efektif gitu dalam suatu. Selanjutnya, pada eksperimen, kami menguji performa query utama yang digunakan untuk mencari harga pasar cabai terbaru di pasar induk Ciawi Tali, Garut.
Kemudian dilakukan menggunakan dataset yang telah dibuat sebelumnya dan dieksekusi dengan perintah profile di Neo4j untuk mendapatkan data rata-rata waktu eksekusi dan penggunaan memori. Query yang diuji mencari informasi harga cabai per kilogram dari pedagang grosir berdasarkan tanggal transaksi terbaru. Hasilnya, query ini menunjukkan performa yang sangat efisien. Rata-rata waktu eksekusi query adalah sekitar 5,04 milidetik dengan waktu terlama berada pada operasi not by label scan yaitu sekitar 2,76 milisecond. Operator lainnya seperti sort, projection, dan limit hanya memerlukan waktu di bawah 1 milidetik. Penggunaan memori juga tergolong sangat rendah, hanya sekitar 2,84 kilobyte, dengan penggunaan tertinggi pada proses sort selama eksekusi terjadi 143 database hits dan 23 page cache hits tanpa miss, menunjukkan bahwa cache dimanfaatkan dengan sangat baik. Query ini menghasilkan satu baris output karena adanya perintah order by dan limit 1 yang memang dirancang untuk mengambil satu data harga terbaru. Dengan runtime bertipe pipeline, proses eksekusi berlangsung efisien karena sebagian besar langkah query dijalankan secara paralel dalam satu pipeline. Kesimpulannya, performa query sangat optimal dan cocok digunakan dalam skenario real-time untuk menampilkan harga pasar terbaru tanpa hambatan signifikan dalam prosesnya. Oke, selanjutnya kami ingin berbagi salah satu eksperimen yang menarik sih yang kami lakukan. Jadi selama pengembangan itu kami sadar ada masalah praktis, yakni nama aktor di lapangan itu seringkali panjang dan tidak standar gitu. Misalnya Budi Santoso Warjoyo atau yang tadi Horti Agra yang itu kan kita agak familiar gitu. Nah, mungkin penggunanya kita hanya pengennya tuh cuma ngetik satu kata yang kita familiar gitu saat mencari itu. Nah, tapi kan tentu saja query where yang biasa itu tidak bisa menangani itu ya. Nah, hal ini mendorong kita untuk sedikit mengotak-atik atau mengoprek fiturnya Forge lebih dalam. Dan solusinya kami menemukan ada yang namanya konsep full text index. Nah, cara kerjanya itu mirip seperti Google Search di dalam database kita. Yang pertama itu kita membuat sebuah indeks khusus untuk semua properti nama pada node-node aktor kami. Kemudian dengan satu perintah call db.index.fulltext.query nodes itu kita bisa mencari hanya dengan potongan kata misalnya Budi gitu. Nah, hasilnya itu nanti sistem akan menampilkan semua aktor yang relevan, bahkan diurut berdasarkan skor kecocokannya. Nah, eksperimen ini juga mengajarkan kita bahwa solusi teknis terbaik itu adalah yang bisa menjawab kebutuhan nyata pengguna, gitu. Membuat sistemnya tidak hanya canggih tapi juga ramah digunakan. Itu kan kayak tadi kita nama ofisialnya panjang, tapi orang-orang familiar dengan satu kata saja, ya harusnya dengan satu kata itu kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, nah itu ya untuk gambaran implementasinya nanti akan seperti ini. Nah, ini yang saya maksud skornya, skor kemiripan itu kan hanya dengan Budi. Coba kalau Horti itu pasti akan bisa. Tinggal di otak-atik aja ininya. Mau nyari apa? Oke, mungkin seperti itu. Eh, Terakhir, sebetulnya kami juga sudah mencoba untuk membuat sebuah interface ya. Silakan Fadel barangkali. Ya, betul sekali Reki. Di sini kami membuat front end ya untuk diintegrasikan dengan Neo4j dan kami di sini membangun dashboard interaktif menggunakan Next.js. Nah, jadi user bisa melihat tentang tanggal menggunakan komponen date picker yang sudah disediakan di sini. Untuk kemudian aplikasi akan memanggil API price trend ya yang setelah dibuat yang terhubung ke Neo4j-nya untuk mengambil data harga per pedagang dalam periode tersebut. Di sini uh, query-nya itu mengambil pedagang yang ada di pasar Cewitali. Jadi memang cuma ada dua dan kebetulan harganya ini samaan ya. Jadi kita bisa melihat perubahannya di sini. Kalau misalnya mau cek responsif atau tidak. Nah, itu kelihatan ya bahwasanya ini berfungsi dengan baik dan di sini juga ada bentuk tabelnya. Nah, ini mendukung analisis harga dan lebih mudah dipahami oleh end user gitu. Jadi, insya Allah ini akan dikembangkan dalam waktu dekat dan mohon bimbingannya Pak. Oke, barangkali untuk eh, spill front end sekian saja. Kita langsung masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulannya. Silakan. Tanigraph bukan sekedar proyek teknis. Ia adalah upaya untuk melihat ulang cara kita memahami dan mengelola rantai pasok pangan. Nah, dengan pendekatan graph database, kita dapat mengungkapkan simpul-simpul kritis yang selama ini tersembunyi dalam sistem distribusi cabai di Garut. Cepat, efisien, dan adaptif, Tanigraph membuka peluang bagi pemantauan harga, pelacakan alur produk, dan juga pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Inovasi ini masih terus berkembang dan kami percaya dengan kolaborasi yang tepat, Tanigraph dapat menjadi bagian dari transformasi nyata dalam sektor pertanian digital. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mari kita wujudkan sistem pangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, dimulai dari satu simpul kecil yaitu data. Tanigraph, graf cerdas untuk dunia tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.